Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali rasanya pada hari ini Kamis 27 November 2025. Saya Muafiq Aziza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Dialog Kabar Jambi. Dialog yang tentunya kami hadirkan untuk memberikan cerita inspiratif dan juga pengalaman yang sangat luar biasa dari dua narasumber yang telah kami hadirkan di studio TVRI Jambi. Nah pemirsa, kalau kita berbicara tentang pemuda, tentunya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat dan juga meningkatnya teknologi, anak-anak muda dituntut untuk dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga dituntut untuk tetap berprestasi di tengah kesibukan yang ada. Lalu seperti apa anak muda Jambi bisa manajemen waktunya untuk dapat balance antara pendidikan dan juga prestasi? Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu Manage Your Life, Strategi Berprestasi ala Gen Z. Nah, di studio TVRI Jambi, pemirsa, hari ini sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa. Pemudi Jambi yang kalau saya lihat ini memang powernya sangat luar biasa hari ini ya. Sudah hadir di studio TVRI Jambi. Untuk narasumber kita yang pertama ini ada Ayu Zafira. Halo, ya, selamat Kak. siang. Iya, siang, Kak. Gimana Ayu kabarnya hari ini? Luar biasa sekali, apalagi Oke. berkesempatan hadir di sini. Oke, ini udah pernah sebelumnya ke TVRI Jambi? Belum, Oh, ini belum. pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Nah, kalau Ayu sendiri tadi sebelum ke TVRI Jambi, apakah ada aktivitas yang dilakukan sebelumnya? Ada. Ada. Boleh diceritain tuh? Iya, aku ceritain ya. Sebelumnya dari sini aku ke SMA 5 Negeri Jambi, Oke. SMA 5 Kota Jambi. Di sana aku tugasnya itu melakukan pendampingan kepada piket di sana dan juga melakukan pemateri mengenai kesehatan reproduksi remaja. Luar biasa ya, memang sepertinya aktivitasnya sangat padat dan produktif. Betul. Kalau bisa kita lihat secara langsung pemirsa, Ayu ini merupakan Duta Gendre Provinsi Jambi 2025, di mana dia juga merupakan fasilitator tentang Kita Provinsi Jambi dan juga sebagai pendamping PIKR se-Provinsi Jambi. Tadi udah di-spill ya, kalau sebelum ke sini udah melakukan berbagai kegiatan, tentunya ini juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat, apalagi sebagai Duta Gendre yang memfasilitasi PIKR gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, nanti kita akan tanya lebih dalam ke Ayu, seperti apa Ayu ini bisa membagi waktu dan juga manage waktunya untuk tetap bisa berkarir dan juga untuk tetap bisa mengeksplor bakat yang ada. Tapi kita ke narasumber kita yang kedua, ini juga sudah hadir di TVRI Jambi, ada Sarmilawati. Halo Mila, long time no see ya. Benar sekali, udah lama gak ketemu ya. Iya, gimana Mila kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah kabarnya baik. Tadi kesini juga perjalanan juga lancar. Oke. Kalau Mila sendiri tadi sebelum ke TVRI Jambi, apakah ada aktivitas yang seru atau mungkin memang hari ini cuma kesini aja? Kebetulan tadi sebelum kesini Mila ada kegiatan itu nyusun jadwal karena kebetulan kita sekarang lagi banyak pegang project Kak, jadi otomatis pada nyusun jadwal untuk Desember dan juga Januari 2026. Iya, gitu. kalau boleh tahu itu jadwal untuk apa Mila? Jadwal karena kebetulan Mila juga pendamping UMKM, jadi kita ngatur jadwal untuk kegiatan pelatihan, pendampingan untuk UMKM dan itu seluruh Provinsi Jambi ini 11 kabupaten kota. Keren banget ya. Ini kayaknya semuanya pada sibuk hari ini pemirsa. Nah, jadi Mila ini juga merupakan Duta Gendre Provinsi Jambi tahun 2022 ya Mila, dan juga merupakan Duta Gendre Indonesia 2023. Terus Mila ini juga merupakan fasilitator nasional BKK BN Republik Indonesia. Jadi ini skalanya udah bukan di Provinsi Jambi lagi, tapi Mila udah go nasional ya Mil ya. Luar biasa sekali, udah di-spill di awal beberapa prestasi dari dua narasumber kita. Tentunya ini sangat nyambung dengan tema kita dan nanti kita akan mengetahui lalu seperti apa sih dua narasumber kita ini bisa membagi waktunya, kemudian bagaimana cara mereka mengatasi rasa malas yang ada di dalam diri dan seperti apa mereka mendorong dirinya untuk tetap terus tumbuh dan juga eksplor banyak hal. Oke, kita ke narasumber kita yang pertama terlebih dahulu. Ayu ya. Nah, Ayu boleh diceritakan terlebih dahulu sebenarnya Ayu itu punya ketertarikan di bidang apa? Oke, aku jawab ya Kak. Iya. Kalau ketertarikan, sebenarnya aku sangat suka di bidang bahasa Inggris Kak. Oh, bahasa Inggris. Tapi itu sangat bertolak belakang dengan jurusan yang saat ini aku tekuni.
Kalau sekarang aku menemuinya di bidang kesehatan. Nah, tapi sebagai tanggung jawab dan sebagai hobi ya Kakak bilang tadi sebagai apa yang aku sukain, itu aku tetap melakukan hobi aku tadi, kesukaan aku di bidang bahasa Inggris, aku pelajari secara otonomi dan juga aku melakukan kewajiban aku sesuai dengan jurusan aku yang saat ini aku jalani ya Kak di bidang kesehatan. Itu sih Kak, tetap saling beriringan lah istilahnya. Beriringan gitu ya. Nah, Ayu, jadi kan Ayu ini sebenarnya basicnya ataupun memang kemampuan awalnya tuh tertarik di bahasa Inggris. Iya. Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti perlombaan-perlombaan yang berbau bahasa Inggris atau seperti apa? Alhamdulillahnya sudah Kak. Tahun kemarin 2024 aku ikut NHPAO, National Health Polytechnic English Olympic. Nah, itu merupakan kompetensi lomba bahasa Inggris se-Indonesia, seluruh provinsi, tapi itu mahasiswanya yang mengikuti itu mahasiswa Politeknik Kesehatan. Iya, dan itu dilaksanakan kemarin di tahun 2024 di bulan Agustus, dilaksanakan di Kota Palu. Di Sulawesi, iya. Jadi kemarin berangkat ke sana selama beberapa hari untuk ikut perlombaan tersebut. Nah pemirsa, kalau kita punya bakat dan punya prestasi, kayaknya kita bisa explore Indonesia, bahkan bisa explore dunia kayaknya ya. Ini padahal baru di-spill sedikit loh. Nah Ayu, kan Ayu ketertarikannya di bahasa Inggris ya? Lalu mungkin pemirsa juga penasaran nih, kenapa memilih jurusan di kesehatan nih ketika berkuliah? Kalau boleh tahu alasannya apa? Alasannya sebenarnya aku kan ketertarikan di bahasa Inggris. Namun aku ngerasa Kak, kalau bahasa Inggris ini bisa aku pelajari tanpa masuk jurusan tersebut gitu sebenarnya ya. Meskipun aku yakin dan percaya bahwa mahasiswa-mahasiswa yang di jurusan bahasa Inggris pasti lebih pakar lah ya istilahnya daripada aku yang belajarnya secara mandiri gitu. Namun di bidang kesehatan sendiri aku jalani, aku masuk ke jurusan ini karena memang aku ingin berdampak secara nyata gitu Kak. Ingin berdampak secara nyata di masyarakat. Aku ingin peranku ada di masyarakat. Maka masuklah aku ke jurusan kesehatan, dan untuk hobiku sendiri mengenai bahasa Inggris itu aku pelajari sembari kembali yang aku bilang tadi beriringan sambil aku menjalani kuliahku di bidang kesehatan tadi. Jadi di sini kita tetap bisa ini ya, Ayu tetap bisa nyalurkan hobinya sambil juga nanti akan ada manfaatnya sendiri dari program studi ataupun jurusan yang diambil oleh Ayu. Keren ya pemirsa ya, semuanya tuh beriringan. Nah, lantas seperti apa sih Ayu bisa manage itu? Nanti akan terjawab. Tapi kita ke narasumber yang kedua, Mila. Ya, Mila sepertinya sudah tidak sabar juga untuk berbagi dengan pemirsa TVRI Jambi ya Mila ya. Nah Mila, boleh diceritakan mungkin beberapa hal yang menarik selama Mila meraih prestasi. Mungkin bisa diceritakan perjalanan itu seperti apa? Ini sebagai Duta Genre Indonesia deh, Duta Genre Indonesia 2023. Baik. Mungkin ini sedikit bertolak belakang dengan Kak Ayu. Kalau misalnya Duta Genre versinya Kak Ayu emang mahasiswi kesehatan ya. Kesehatan. Beda dengan Mila yang fokusnya memang kita di jalur pendidikan, karena Mila kebetulan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian kalau secara prestasi kita di genre gitu, tapi tidak jauh dari itu Mila fokusnya juga kepada anak-anak, karena kebetulan sebelum Mila masuk kuliah itu Mila sudah ngajar di Sanggar, dan Sanggarnya itu fokus pada lomba debat, kemudian monolog, kemudian karya tulis ilmiah. Makanya ngambil jurusannya di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Beda lagi dengan hal yang Mila sukai. Kalau Mila sukanya memang pada bidang yang berkaitan dengan marketing, karena kebetulan sekarang giatnya memang kebanyakan berkaitan dengan UMKM, kemudian Gen Z yang memang mulai untuk bisnis gitu. Jadi ada 3 fokus di Mila sekarang, dan itu menurut Mila alhamdulillahnya lancar-lancar aja, bahkan lebih mudah juga untuk ngeksplornya, karena sebenarnya itu sejalur, cuma beda tujuan dan output akhirnya aja gitu. Dan gimana soal perjalanannya, sebenarnya Mila tidak pernah menganggap hal itu adalah beban. Justru ketika kita seharinya kita nggak ada kegiatan malah pusing, ini kita ngapain ya gitu, ini kita ngapain ya, apa ya gebrakan yang bisa kita buat ya gitu. Jadi lebih ke gimana kita yang mencari aktivitas sebelum kita nanti dicari gitu ya. Jadi waktu dulu mulainya adalah karena kebetulan Mila SMA itu jadi Duta Genre tahun 2022. Jadi waktu kuliah itu di tahun 2023 memang fokus kuliah. Akhirnya 2024 baru mulai untuk coba apalagi nih hal di Jambi yang bisa aku gali, dan apalagi nih hal di Jambi yang bisa aku capai gitu kan. Akhirnya berangkat dari situ mulai nih coba lagi akhirnya ketemu, dan ternyata aku sukanya di bidang ini, bukan cuman berkaitan dengan bahasa aja, bukan
berkaitan dengan genre aja gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita coba. Cuman masalahnya kalau Mila lihat sekarang, memang anak muda itu kayaknya cukup enggan ya untuk mulai dulu, takut untuk gagalnya dulu gitu kan. Belum lagi mulai, belum tahu apa hasilnya, tapi kita udah takut duluan. Nah sebenarnya setelah Mila pikir, kalau misalnya kita analogikan sama diri kita, sebenarnya kita itu berlombanya sama pikiran kita sendiri. Kita takutnya tuh sama diri kita sendiri gitu. Padahal orang lain justru mikirnya beda gitu. Tergantung kita mau mulai atau enggak. Gimana perjalanannya, alhamdulillahnya dari orang tua support juga, lingkungan juga support, karena menurut Mila lingkungan cukup berpengaruh ya, sangat berpengaruh terkait dengan keputusan, dengan apa yang kita ambil, dengan apa yang kita jalani untuk hari-hari esok ke depannya. Dan alhamdulillahnya untuk lingkungan, kita berada di lingkungan yang baik, ada dari Forum Genre juga, kebetulan ada Syakap Kreatif juga, karena kebetulan dari 2024 sampai sekarang giatnya di sana kebanyakan, termasuk dengan proyek-proyek lainnya gitu. Jadi sembari itu Mila juga tetap kuliah, alhamdulillah IPK-nya aman. Jadi sejauh ini bangga dan jujur senang berada di fase ini, tapi tidak akan pernah puas, karena justru kita bakal coba cari lagi dan gali lagi apa sih hal yang menarik dari diri kita dan apa yang bisa kita berikan untuk orang banyak gitu. Itu sih. Oke, keren banget ya. Jadi semuanya balance ya antara akademik dan juga non akademik. Jadi tadi Mila ketika daftar di Duta Genre, sebelumnya kan Mila memang ada ketertarikan sama anak-anak, terus juga basicnya sebagai pengajar ya di dunia pendidikan. Terus yang membuat Mila tertarik untuk ikut genre itu apa? Karena kan ya lumayan agak beda ya, karena nggak ada basic dari kesehatan juga sebenarnya gitu. Benar. Boleh diceritakan? Sebenarnya kalau Mila lihat apa yang menjadi ketertarikan Mila ke genre, sederhananya gini, kenapa orang-orang kalau misalnya genre ini kan kita bahasnya sektornya bener-bener dimulai dari anak, balita, kemudian sampai kita lansia, banyak nih. Nah jadi Mila tuh mikir apa wadah yang sekiranya bisa aku dapetin tanpa aku harus kuliah di sana, jurusannya memang harus jalur gitu. Karena di sisi lain Mila memang sukanya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kemudian Mila suka mengajar, Mila suka proses mengajarnya gitu. Karena melihat oh ternyata genre sama gitu kan, cuman memang mungkin nanti PR-nya Mila lebih belajarnya banyak di bidang kesehatannya nih gitu. Itu jadi PR di Mila. Tapi itu nggak masalah, justru Mila malah suka hal-hal yang bersifatnya menantang sama diri Mila sendiri. Jadi waktu SMA itu di tengah orang-orang pada milih kayak oh kita harus ikut lomba ini, kita harus lomba itu, Mila malah milih untuk Duta Genre. Padahal sebenarnya waktu H-3 pemilihan itu, waktu di pendaftaran pertama, Mila itu seharusnya ke Jakarta dan Mila itu ngelaksanain lomba di pelajar pelopor dan itu sudah di tingkat nasional. Tapi melihat situasi yang sekiranya kayaknya, karena kebetulan kita ada wakil satunya, jadi akhirnya wakil satunya yang maju, Mila yang mundur dan Mila milihnya Duta Genre. Padahal waktu itu Mila belum tahu aku bakal menang atau enggak gini. Jadi akhirnya coba aja dan akhirnya alhamdulillahnya menangnya jadi winner di tahun 2022 itu gitu. Jadi apa yang buat tertarik, sederhananya ingin lebih berdampak banyak sama orang-orang, terutama kalau dilihat di kabupaten, karena Mila dari Merangin ya Kak ya, di kabupaten terkait dengan isu-isu kesehatan, kemudian parenting, kemudian stunting, itu sangat minim sekali edukasinya. Apalagi hal-hal berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu sangat tabu. Jadi menurut Mila gak apa-apa kalau misalnya kita beda dari yang lain di umur segini, ketika orang-orang coba untuk menggaungkan yang lain, kita coba di versi kita yang berbeda. Karena sejatinya beda itu biasa gitu. Yang penting memang kita tetap memberikan dampak positif, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk orang-orang sekitar, bahkan kalau lebih bagusnya adalah untuk masyarakat luas ya. Nah Mila, kalau kakak lihat tadi memang ternyata ada banyak sekali bidang yang Mila kuasai ya, mulai dari pendidikan, kemudian juga merupakan fasilitator Duta Genre juga, dan tadi kakak lihat di awal juga Mila udah spill kalau hari ini Mila tuh juga terlibat untuk memajukan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Seperti apa ya Mila meyakinkan diri Mila bahwasanya aku tuh bisa multitasking loh. Kadang anak-anak muda atau apalagi Gen Z ya, kadang susah banget tuh ya untuk aku nih sebenarnya passionnya kemana? Apakah aku harus fokus satu atau aku bisa explore semuanya gitu lah.
Bisa diceritakan. Oke, menarik ya, makin kesini makin menarik ya. Dulu waktu Mila SMA, Mila tuh mikirnya adalah kalau misalnya kita punya cita-cita yang harus kita capai terlebih dahulu itu adalah hal yang mendekati dengan itu. Dan menurut Mila seiringnya berjalan waktu ternyata keberuntungan dan resiko itu saling berdampingan. Nah, cuman masalahnya kita bisa atau enggak itu tergantung di pilihan kita. Setelah Mila coba, kita coba aja dulu Mil, gagal nanti, kalau gagal itu biasa, kemudian kalau berhasil tuh alhamdulillah ya. Jadi ibarat kata tuh menangnya nggak kaget, gagal ya udah biasa aja gitu. Jadi waktu SMA itu udah coba buat roadmap secara diri pribadi. Tahun ini aku bakal ngapain, tahun ini aku bakal ngapain. Bahkan dulu ibarat kata target pertemanan pun Mila harus ada. Kayak contoh, jadi Mila benar-benar buat, karena Mila kebetulan suka nulis gitu ya. Jadi Mila buat di satu buku itu, ini khusus untuk 2025 ini. Kalau sekarang bukunya udah penuh karena udah di Desember 2025. Target pertemanan di Februari, harus punya teman ini, harus punya teman yang bisa ngebawa aku ke berkaitan di marketing, harus ini. Jadi Mila udah coba buat itu, dan alhamdulillahnya wishlistnya tercapai semua, alhamdulillahnya. Kemudian berkaitan dengan itu juga karena Mila percaya, menurut versi Mila pribadi ya, perempuan itu ada 3 hal yang harus dipelajari. Apa tuh? Yang pertama, perempuan itu harus pelajari betul terkait dengan parenting. Dan alhamdulillah itu Mila udah dapat di genre. Di genre ya. Kemudian yang kedua, perempuan itu harus belajar terkait dengan finansial. Keuangan. Kemudian yang ketiga, perempuan itu yang jadi PR adalah harus gimana caranya kita nggak tahu, mau gimana pun kita harus benar-benar bagus secara manajemen diri. Baik itu emosional, kemudian kontrol kita terhadap orang lain. Itu benar-benar PR. Kenapa? Karena menurut Mila kita perempuan, kita biasanya lebih sensitif gitu ya. Jadi itu emang harus benar-benar terkontrol gitu. Jadi karena hal itu Mila coba nih tarik lagi di 2024 apa yang bisa Mila gapai gitu ya. Ternyata ada nih wadah yang memang dia satu fokus gitu ya. Ternyata memang fokusnya adalah pendampingan. Cuman kali ini kalau kemarin kita ke remaja, sekarang kita ke UMKM-nya, ke orang yang lebih tua gitu ya, ke orang yang lebih dewasa, yang lebih duluan gitu ya. Jadi setelah Mila lihat seiring berjalannya zaman juga, memang teknologi itu kan makin canggih ya Kak ya. Makanya pilihannya adalah sekarang fokusnya ke digital marketing. Karena mau nggak mau sektor dan unit terkecil kita itu berada di UMKM. Kita belanja dari mereka, uangnya juga ngalir dari mereka, beralir lagi gitu. Makanya coba untuk menggiati di bidang ini ternyata lebih menantang dan lebih seru gitu. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillahnya udah banyak kerjasama dengan beberapa mitra, dan itu juga dibantu oleh mentor Mila juga. Kemudian juga wadah yang sekarang Mila gaungi itu di Cakap Kreatif. Jadi memang banyak hal-hal pembelajaran yang sebelumnya ini sangat belum pernah Mila coba, dan ini belum benar-benar belum nyebur, ini baru nyeburnya di sekarang gitu. Dan ternyata ketika udah nyebur ternyata tertarik gitu. Waktu tertarik itulah ketika semuanya udah jadi terbiasa, akhirnya kita nyaman gitu ya. Dari kenyamanan itu kita mencoba untuk apa dampak yang bisa kita berikan, apa hal-hal yang apapun nilai dari kita yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke, keren banget ya Mila dan juga Ayu. Ini baru sedikit padahal tips yang mereka berikan. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, tapi pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Kabar Jambi. Tentunya masih bersama dengan 2 narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Ayu dan juga Mila. Oke, kita ke Ayu. Nah, Ayu ini merupakan Duta Genre Provinsi Jambi. Nah, kalau berbicara tentang prestasi, pastinya banyak sekali perjuangan di balik itu semua ya. Apakah ada cerita inspiratifnya atau mungkin pengalaman yang paling berkesan atau tantangan yang pernah Ayu rasakan, atau mungkin bahkan ada suatu hal yang buat Ayu tuh ngerasa kayaknya aku nggak bisa bertahan lagi, dan seperti apa Ayu menguatkan diri Ayu untuk go Ayu, kamu pasti bisa gitu. Oke, jadi Kak, aku sebenarnya ikut ajang pemilihan Duta Genre ini udah beberapa kali coba. Oh, jadi ini bukan pertama kali? Iya, bukan pertama kali. Dan itu waktu aku cobanya masih di SMA. Mungkin waktu di SMA aku coba ikut ajang pemilihan Duta Genre ini alasannya tuh belum begitu kuat gitu kali ya. Karena itu mungkin aku gagal di tahap waktu aku SMA.
Dan bertemu lagi ketika aku udah kuliah, aku lihat lagi nih ada pendaftaran untuk ajang pemilihan Duta Genre ini, tertarik lagi karena aku melihat kan Kak, kalau di Duta Genre itu sangat sejalan dengan kesehatan. Benar. Nah, itulah salah satu yang menjadi motivasi aku paling kuat kenapa aku ingin ikut ajang pemilihan Duta Genre ini. Dan kalau salah satu hal lainnya itu karena aku benar-benar ingin meningkatkan kemampuan public speakingku Kak. Karena seperti yang Mila omongkan tadi, gimana caranya aku bisa meningkatkan kemampuan yang aku miliki, sembari juga aku bisa berdaya untuk orang lain gitu. Sembari aku bisa membimbing dan memperdayakan orang lain gitu. Gimana caranya? Ikutlah aku ke ajang pemilihan Duta Genre ini dan alhamdulillahnya terpilih. Kalau untuk tantangannya mungkin Kak, yang lucunya aku sehari sebelum wawancara untuk ajang pemilihan Duta Genre itu aku sidang skripsiku. Iya, jadi aku gimana kalau ikut ajang pemilihan Duta Genre kan banyak tahapannya ya, mulai dari tahap pemberkasan, tertulis, tes tertulis, psikologi dan sebagainya. Itu aku jalani sembari beriringan dengan ngurus skripsiku. Itu mulai dari seminar proposal, kemudian kembali mengurus untuk sidangnya, dan kalau di kesehatan itu ada namanya UKOM, ujian kompetensi, dan di saat itu aku takut sekali kalau ujian kompetensinya itu jadwalnya bertabrakan dengan jadwal final Duta Genre. Tapi alhamdulillahnya enggak ya Kak. Ikutlah aku di sana, dan dari Poltekkes pun aku dari Poltekkes Kak, kuliahnya di Poltekkes itu hanya aku seorang diri dan aku nggak kenal teman-teman siapapun di waktu ikut ajang pemilihan Duta Genre ini. Tapi ternyata seperti yang aku duga bahwa remaja-remaja dan teman-teman di Genre ini sangat luar biasa sekali Kak, saling mendukung satu sama lain, sehingga mereka juga ngebantu aku selama proses aku ini, bantu ngingatin Kak challenge-nya ini, sembari aku juga sibuk nih mempersiapkan untuk sidang aku. Jadi gitu sih Kak tantangannya di manajemen waktu, gimana caranya ini supaya tepat waktu, untuk kuliahku juga berjalan dengan semestinya gitu, nggak lambat, nggak terlambat sama sekali gitu sih Kak. Oke, menarik banget ya, ternyata di balik prestasi ini ada hal yang sangat-sangat persiapannya sangat gedebak-gedebuk sih bahasanya kalau kita bahasanya. Nah, Ayu, tadi kan udah dikasih tahu nih ke pemirsa bahwasanya memang sejalan dengan kompetisi Duta Genre itu, Ayu juga sambilan mengurus untuk tugas akhir di pendidikannya. Betul, seperti apa Ayu memanajemen itu semua? Jadi kayak semuanya balance nih. Jadi kan Duta Genre-nya juga menang, tapi pendidikannya juga selesai dengan tepat dan cepat waktu, gitu. Seperti apa Ayu memanajemen itu semua? Apakah mungkin ada roadmap khusus yang dibuat, atau mungkin ada tips, atau mungkin doa-doa yang bisa dikasih tahu ke pemirsa TVRI Jambi yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi, bahkan mungkin bisa jadi motivasi teman-teman yang ada di rumah juga gitu. Oke, kalau aku sendiri Kak, aku tuh punya sistem diri, namanya aku mengotak-ngotakan berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan skala prioritas. Seperti apa itu? Sebenarnya kalau bisa dibilang semuanya prioritas Kak ya Kak. Semuanya aku mau menang juga di Duta Genre, namun aku mau juga berhasil di pendidikanku. Jadi semuanya berdasarkan skala prioritas dan skala waktu. Aku list dulu nih Kak pertama-tama, mana yang harus segera diselesaikan, mana deadline-nya yang paling deket gitu. Itu yang aku kerjakan. Dan juga mana yang paling aku harus menilai ya Kak, kewajiban aku yang paling utama apa, tetap berkuliah, karena itu pertama-tama kali aku itu selesaikan dulu semua bimbingan, semua hal yang harus di revisi-revisi aku kerjakan terlebih dahulu Kak, baru setelah itu aku fokus ke Duta Genre. Kalau aku sih itu Kak, berdasarkan skala prioritas. Dan lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh Kak. Aku menang di ajang pemilihan Duta Genre ini semuanya nggak terlepas dari bantuan teman-temanku. Kalau untuk ikut kemarin ya Kak Mila, banyak sekali tahap yang harus dilewati, challenge yang harus dilewati itu luar biasa sekali teman-teman. Ada yang namanya pengabdian ke masyarakat, ada juga untuk video tentang profil diri. Nah itu semuanya aku dibantu oleh teman-temanku dalam mempersiapkannya. Mereka juga bantu mempersiapkan skrip, mereka juga bantu menentukan kostum, menentukan tempat, juga ngevideoin, mengkamera, dan ngingatin aku nih mengenai jadwal-jadwal apa yang harus aku lakukan. Dan begitupun teman-teman di Duta Genre itu sama-sama saling merangkul. Itu yang sangat aku ingat sih Kak sampai sekarang, gimana caranya sampai aku bisa menang di sini, itu karena bantuan dari teman-temanku yang benar-benar selalu mensupport dan mendukung aku gitu Kak. Nah,
beberapa problem dari Gen Z juga kadang ya kalau masalah pertemanan, aku rasa kayaknya sekarang tuh sensitif nggak sih? Iya, bener nggak sih? bener. Kayak misalkan kita salah ucapan aja mungkin ada hati yang tersentuh. Nah kalau Ayu sendiri seperti apa perlakuan yang Ayu berikan ke teman-teman Ayu sehingga nih kalau kakak dengar tadi mereka tuh timbal baliknya bagus banget ya ke Ayu mensupport, apalagi memang kakak juga ngikutin sih sebenarnya perkembangan Duta Genre 2025 audisinya, karena ada beberapa yang kakak kenal juga ngikut gitu. Kayaknya memang banyak banget challenge-nya ya, karena ngikutin perkembangan zaman juga. Entah itu bikin video yang menarik, pengabdian masyarakat. Nah seperti apa Ayu untuk tetap menjaga ini ya, perlakuan ke teman agar mereka itu juga memberikan timbal balik yang baik ke kita gitu sebagai Gen Z nih. Kalau aku sih Kak, pertama-tama aku juga harus memberikan yang terbaik untuk teman-teman aku. Ketika mereka membutuhkan bantuan, aku bantu mereka rangkul juga apa yang bisa aku berikan kepada mereka. Sehingga ketika aku pun di saat aku membutuhkan bantuan, mereka siap sedia selalu ada untuk ngebantu aku Kak. Masalah jadwal aja mereka selalu repot nih Kak ngingetin aku. Tolong ya di jam segini kamu udah harus menghadap ke dosen misalnya kalau untuk teman-teman di kuliahan. Jangan terlalu fokus ke yang lain gitu. Kalau setelah selesai kamu melaksanakan untuk di perkuliahan barulah bisa ke yang lain gitu. Bantu saling mengcover satu sama lain. Kalau untuk pertemanan sendiri Kak, kalau menurutku yang paling penting ketika kamu memiliki pertemanan itu tahu batasan. Jangan melewati batasan-batasan yang ada di dalam pertemanan gitu. Kita boleh dekat sama teman, namun tetap harus ada batasan yang dijaga gitu. Ketika mereka membutuhkan, usahakan untuk selalu ada. Karena sebaliknya ketika kita yang membutuhkan bantuan teman, mereka juga bakal selalu siap sedia ada sama kita gitu sih Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Tentunya juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan kita mau memulai mengerjakan sesuatu, jangan lupa untuk manage waktu kita, kemudian juga seperti apa hal-hal yang penting itu yang kita kerjakan duluan. Nanti kita akan tahu lebih banyak lagi tips dan juga triknya dari Mila dan juga Ayu. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Nah tadi kita sudah mendengarkan cerita inspiratif dari Ayu dan juga Mila. Nah sekarang aku mau tanya ke Mila dulu ya. Nah Mila, anak muda Jambi ini sebenarnya tuh mereka juga pengen punya prestasi yang banyak. Terus juga pastinya tetap pengen eksplor diri. Pasti semua orang rasanya kayaknya pengen berprestasi ya dan pengen bisa di segala bidang. Tetapi terkadang anak-anak muda itu bingung mulainya tuh dari mana sih untuk bisa ekspor dirinya. Nah mungkin Mila ada sedikit tips untuk teman-teman yang ada di rumah, boleh? Oke, menarik nih. Sebenarnya Mila setuju karena kebetulan lingkungannya juga sama, pengen A, pengen B, tapi nggak pernah mulai gitu ya. Jadi kalau Mila lihat apa yang harus kita fokuskan pertama tujuan kita itu apa dulu. Kalau misalnya tujuan kita itu adalah menang di lomba A, pastikan kita udah mulai dan mendekati dari apa-apa aja yang berkaitan dengan lomba A. Misalnya, contoh nih kita mau menang di lomba debat gitu ya. Pastikan kita tiap harinya itu ngobrol, tiap harinya kita membiasakan untuk ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tiap harinya lingkungan kita ketemu sama orang-orang yang memang berbahasa secara baku gitu. Pastikan kita tuh udah mulai ngedekatin itu dulu. Jadi jangan targetkan kita harus menang juara 1, kita harus ini, enggak. Tapi fokusnya adalah kita bisa atau enggak untuk mulai dari membiasakan diri ini. Karena memang PR-nya itu adalah konsistensi ya Kak. Konsistensi itu yang paling sulit menurut Mila, yang harus kita komitkan ke diri kita. Kenapa kita harus mulai itu, kenapa kita harus, jadi ibarat kata gini, kalau dari Mila pribadi, ada sesuatu yang memang ditanamkan adalah kalau bukan kita, ini nggak bakal ada yang coba. Jadi kalau misalnya, anggaplah gini, kalau misalnya semua orang jadi juri, yang jadi pesertanya siapa? Gitu. Makanya, kenapa kita harus ikut ini? Karena kita adalah peserta di lomba ini. Dan kalau bukan kita, nggak akan ada orang lagi. Jadi itu terus yang Mila tanamkan. Dimanapun Mila coba ikut lomba gitu ya. Di Duta Genre, kemudian fasilitator nasional, itu selalu Mila tanamkan. Jadi kita itu sebenarnya pesaing diri kita itu bukan orang lain, tapi justru diri kita pribadi gitu.
kita bertolak belakang sama pikiran kita, insecure sama pikiran kita, kemudian kita takutnya sama pikiran kita. Padahal sebenarnya orang-orang tuh takutnya sama kita gitu. Cuman kan kita nggak tahu dan kita juga nggak bisa kontrol apa yang jadi respon orang lain gitu. Kemudian yang menjadi PR-nya adalah gimana kita ngatur waktunya gini. Menurut Mila, karena kita sama-sama punya 24 jam gitu ya, tergantung kita manfaatinnya gimana. Tapi kalau versi Mila pribadi, kita memang harus kasih ruang jeda. Baik itu. Jadi ada kebiasaan Kak, kalau dari Mila pribadi. Ketika Mila bangun tidur, Mila itu nggak langsung duduk, langsung beraktivitas, enggak. Tapi terus? Mila tuh selalu nyempatin waktu setidaknya 5 menit, 10 menit, bahkan pernah sampai 30 menitan untuk berdialog dulu sama diri sendiri. Gimana caranya? Contohnya gini, kalau orang-orang kalau bangun tidur langsung main handphone gitu ya. Kalau Mila justru bangun tidur, dia tuh diam dulu. Sampai-sampai waktu teman Mila nginap di rumah Mila, kenapa Mil bengong ya? Gitu? Mil kenapa bengong gitu? Kok bengong anaknya kenapa punya salah gitu ya? Atau gimana? Enggak, sebenarnya Mila itu lagi mikirin hari ini aku bakal ini. Kalau misalnya enggak ini, kita bakal ini. Kalau misalnya ini, jadi benar-benar berdialog sama diri sendiri. Terus nanti mikirnya adalah jam berapa kita punya waktu istirahat ini? Kira-kira waktu tidurnya bisa kita selipin di mana gitu kan? Kemudian nanti waktu ini kita gimana gitu. Nanti, jadi makanya setelah itu sudah, ketika Mila udah coba dialog sama diri sendiri sebelum kita mulai aktivitas di kamar mandi, dimanapun kita udah cepat, kita udah nggak bertele-tele lagi, karena kita udah punya konsepnya, ini harus terjalankan gitu. Kemudian satu juga, Mila itu selalu punya timekeeper di diri Mila. Jadi kalau misalnya kita lihat Kak, kalau mungkin teman-teman yang sering sama Mila, sedikit-dikit itu alarm bunyi, dikit-dikit alarm itu bunyi. Karena untuk kesini pun, bahkan kesini pun di perjalanan tadi Mila buat timekeeper dulu. Jadi mungkin kalau Kak Ayu lihat tadi notice ya, Mila tuh matiin alarm dulu. Tepat waktu nggak Mila sampai sini. Alhamdulillahnya tadi sampai di sini 12.40 ya. Jadi udah tepat waktu nih gitu kan, 20 menit sebelum. Jadi Mila selalu buat alarm dan itu beneran banyak. Untuk alarm bangun aja Mila ada 12, alarm kuliah aja Mila ada. Ini makanya kadang kalau misalnya ada agenda yang sekiranya ngaret sekian gitu ya, kira-kira ini bakal ngaret apa lagi supaya Mila bisa nyelipin aktivitas lain gitu. Itu kemudian memang betul Mila setuju skala prioritas ya, karena menurut Mila ngebaginya ada 2, ada hal yang penting dan mendesak, ada hal yang penting yang kamu sukai gitu. Jadi kalau versi Mila bukan yang paling mendesak dulu, beda dengan Kak Ayu. Kalau Mila versi yang harus disukai dulu. Kenapa? Karena kembali lagi kita adalah perempuan Kak. Kita itu bakal cepat ngelakuin apapun ketika kita udah suka gitu. Jadi contoh, bener, aku setuju ya, kalimat ini, setuju banget. Jadi bukan hal-hal yang ini mendesak, ini harus ini, enggak. Justru Mila lakuin apa yang Mila suka dulu. Contoh, kalau misalnya satunya adalah kita harus ngebuat jadwal ini gitu ya, kayak contoh kita harus nyusun jadwal, tapi kita sukanya adalah nulis dulu gitu ya. Gak apa-apa waktunya 5 menit ini kita lakuin untuk nulis dulu. Karena apa? Karena mood kita udah kebangun. Ketika kita udah senang, mood kita udah kebangun, baru kita lakuin yang mendesak itu tadi gitu. Jadi kalau Mila versi kita harus lakuin hal yang paling kita suka dulu. Karena sekali lagi kita perempuan gitu. Kemudian baru nantinya itu tidak akan mengurangi apapun, tidak mengurangi maknanya, esensinya enggak, karena semuanya akan berjalan gitu. Jadi ada 2 hal dan itu juga berkaitan kenapa kita mau banyak semuanya mau ikut lomba A, lomba B, tapi kita nggak pernah dapat, karena sebenarnya kita nggak pernah konsisten, kita nggak pernah fokus, dan terakhir kita nggak bisa ngebedain mana yang benar-benar lingkungan untuk kita grow dan mana lingkungan yang cuman untuk kita main aja, nongkrong aja. Makanya kalau versi Mila sendiri, Mila ngebagi 3 kelompok. Ada yang pertama, teman yang dia selalu support. Jadi dia adalah orang-orang yang benar kayak, ayo kita harus gini-gini, ayo Mil kamu harus gini-gini, itu. Kemudian yang kedua, teman yang memang dia bisa bantu apapun itu. Entah pun kita itu macet di jalan, kemudian kita mogok, kita ban kita bocor segala macam, dia standby gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman yang pikirannya bertolak belakang sama kita. Kenapa demikian? Karena menurut Mila, ketika kita ketemu sama orang-orang yang dia berpikirannya bertolak belakang, itu sebenarnya dia lagi coba untuk ngebuka sudut pandang lain dari diri kita. Dan dari situ Mila belajar kalau ternyata 3 elemen ini penting kalau misalnya dia ada di lingkungan sekitar kita. Dan itu benar-benar harus difilter gitu. Itu kalau dari Mila. Jadi kalau kata Mila, kenapa kita nggak pernah coba fokus dan nggak pernah melakukan semuanya, sebenarnya tujuannya belum kuat dan alasan kenapa kita mulai itu juga belum kuat. Dan itu harus diperjelas dulu sebelum kita mulai gitu. Nah kalau dari Mila sendiri, ternyata kalau Mila ini lebih suka untuk ngerjain hal yang Mila sukain terlebih dahulu. Karena memang terkadang kalau misalkan kita udah menjalankan hal yang gak kita suka, yang mendesak ini,
malah justru kadang mengganggu mood kita dan bisa jadi nanti kinerjanya akan buruk gitu ya. Jadi setiap orang itu punya caranya tersendiri untuk mendahulukan mana yang harus didahulukan. Oke, kita ke Ayu terlebih dahulu ya. Nah, aku juga lihat tadi Ayu kalau semuanya ini kayaknya emang tersusun rapi juga. Gimana Ayu bagi antara akademik dan non-akademik, gimana cara Ayu membagi. Contohnya tadi dari ikut perlombaan ya, bisa bagi waktu antara perkuliahan dan juga perlombaan. Nah, apakah Ayu pernah mengalami titik down ya, seperti layaknya Gen Z yang lain yang berperang dengan pikirannya sendiri, yang mungkin juga mengalami insecure gitu. Nah, bisa diceritakan nggak? Oke, tentunya pernah banget ya Kak ngalami di titik down, di titik aku yang ngerasa, aduh, aku udah nggak bisa lagi nih ngehandle semua ini, kayaknya semuanya berantakan, semuanya nggak tersusun rapi. Pernah banget Kak. Kalau yang aku lakuin, kalau aku udah di titik itu, ya udah Kak, aku diam aja. Diam dan gak aku lakuin apapun itu, bener-bener berdiam di kamar, atau gak aku ngelakuin sesuatu yang hobi aku, ya udah aku biarin aja dulu semuanya. Tujuannya apa? Untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu. Karena kita kan nggak bisa ya Kak beraktivitas kalau dengan pikiran yang berkecamuk. Pikiran yang kacau itu kita nggak akan bisa mengerjakannya dengan optimal, dengan baik. Kalau udah pikiranku tenang, aku udah damai, merasa damai, barulah aku kembali susun ulang, kembali merencanakan ulang, apa nih aku tata, apa nih yang harus aku perbaiki terlebih dahulu, apa yang harus aku kerjakan terlebih dahulu. Kalau Mila kan tadi yang berdasarkan disuka ya, kalau kayaknya aku nggak bisa deh Kak kalau kayak gitu. Aku bener-bener berdasarkan apa yang mendesak gitu. Kalau aku lakukannya berdasarkan apa yang mendesak, apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau aku gitu sih Kak, diam terlebih dahulu, tenangkan diri. Kalau tenangkan dirinya banyak ya caranya apa yang bisa kita lakukan. Bisa dari hobi, bisa dari melakukan atau enggak sekedar nonton drakor di kamar gitu ya, berdiam diri. Kalau aku sih Kak, dan juga paling sering kalau aku lagi kacau itu aku telepon ibu aku. Karena menurut aku ya, peran orang tua, peran keluarga dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa ya, sangat penting sekali. Jadi ketika aku lagi dalam keadaan down, mental aku lagi nggak baik, pikiran aku lagi berkecamuk, itu aku telepon ibu aku untuk sekedar mendengarkan suara beliau aja terkadang udah menenangkan kita ya. Apalagi kadang aku memang sering mendiskusikan masalah aku dengan ibu aku, dengan kakak aku dan ayah aku di rumah. Palingan mereka akan berikan nasihat nih, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, semuanya bakal bisa teratasi, semuanya bakal bisa selesai dan lewat. Dan aku juga punya prinsip nih Kak, nggak ada yang selamanya. Semuanya everything is temporary. Semuanya tuh sementara, baik sedihnya, baik senengnya gitu ya. Semuanya sementara dan semua masalah yang ada itu bakal terlewati. Gitu sih Kak. Oke, luar biasa sekali ya tipsnya dari Ayu. Pastinya juga setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita udah berada di titik yang paling rendah, kita bisa take our time terlebih dahulu. Terus kalau misalkan kita emang butuh teman cerita dan kita nggak berani untuk sharing ke orang-orang lain, kita bisa sharing ke orang terdekat kita seperti ibu, kakak, atau mungkin sahabat kandung ya. Terima kasih ya untuk kalian berdua, luar biasa sekali tipsnya hari ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali bersama Anda di Dialog Kabar Jambi usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, tentunya juga masih bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Mila dan juga Ayu. Tidak terasa pembahasan kita udah sepanjang ini. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin kita bahas dan kita kulik bersama di sini. Tapi memang karena keterbatasan waktu, mungkin next time kita bisa ngobrol lagi. Kita bisa ngobrol-ngobrol cantik atau nongki cantik ya. Terakhir untuk Mila dan juga Ayu. Oke, aku ke Ayu terlebih dahulu. Apa pesan untuk anak muda Jambi, khususnya Gen Z yang saat ini sedang menonton tayangan TVRI Jambi ini, untuk tetap bisa yakinkan diri bahwasanya kita itu punya kesempatan yang sama dengan orang lain untuk bisa grow dan juga upgrade diri kita gitu. Pesan dari aku sih pertama kali harus kenali diri sendiri dulu. Karena terkadang kita tuh nggak kenal diri kita.
Bahkan apa yang kita sukai, apa yang enggak kita sukai itu aja kita masih sering bingung, Kak. Kita masih sering bingung apa yang aku sukai, apa yang enggak kita sukai. Karena kalau kita enggak mengenal diri kita sendiri, kita bakal mudah terbawa arus. Ikut-ikut aja dengan perkembangan zaman yang seperti yang kita ketahui ya, Kak, saat ini benar-benar sangat cepat perkembangannya. Jadi itu sih, kenali diri sendiri terlebih dahulu. Dan benar, kita punya 24 jam yang sama. Jadi manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Setelah udah kenal diri sendiri, cari tahu hobi kamu apa, dan setelah itu tentukan tujuan kamu mau kemana. Itu, Kak. Oke, keren sekali. Terima kasih Ayu ya. Dengan pertanyaan yang sama untuk Mila, boleh silakan dijawab untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya hari ini. Senang banget bisa berbagi sama teman-teman semuanya. Namun pesan aku untuk seluruh pemudi Jambi khususnya, hal yang sebenarnya kita takuti itu sebenarnya tidak akan terjadi. Jadi pikiran kita itu sebenarnya adalah sumber pertama apa yang kita lakuin untuk hari ini. Dan setelah kita tahu kita ini siapa, kita bisa apa, pastikan tujuan kita buat spesifik, konsep diri kita harus kita buat benar-benar spesifik juga, dan pastikan kita mulainya dari nilai dan juga hati yang benar, tujuan yang baik, dan juga kita harus konsisten terhadap apa yang kita mulai. Apa yang kita mulai harus kita berani kita tanggung jawabkan. Dan satu lagi pesan aku untuk kita semua, karena keberuntungan dan resiko itu saling berdampingan, jadi ayo coba lampaui keterbatasan tanpa batas. Cukup dari Mila. Oke, jadi kita semua mempunyai kesempatan dan juga waktu yang sama untuk upgrade diri kita, dan pastikan juga kamu merupakan salah satu orang ataupun Gen Z yang saat ini bisa explore dirinya dan juga tentunya bisa untuk dapat terus mengembangkan minat dan juga bakat yang ada. Terima kasih sekali lagi untuk dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Mila dan juga Ayu, yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi cerita inspiratifnya ke pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Akhirnya saya Muafiq Aziza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Dialog Kabar Jambi selanjutnya.